Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, tahun 2014 segera berakhir. Sebentar lagi 2015. Kita tinggal menghitung hari dan seharusnya ada sedikit perubahan di tahun mendatang ataupun di akhir-akhir hari menjelang 2015. Nah Bapak Ibu, tema yang hari ini akan saya bawakan adalah tentang pelimpahan jasa. Bapak Ibu, adik-adik sekalian sering sekali membaca doa, membaca mantra, membaca parita atau mungkin berbuat baik, kemudian diakhiri dengan pelimpahan jasa. Termasuk dana makanan untuk bante-bante, untuk biku-biku, ada juga pelimpahan jasa. Pada dasarnya pelimpahan jasa adalah satu bentuk pengembangan batin. Bukan sekedar diucapkan di mulut bahwa semua makhluk harus berbahagia, tapi betul-betul satu bentuk pelatihan diri. Di mana di dalam ucapan atau di dalam kalimat misalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, di sana ada cinta kasih, ada kebijaksanaan, ada semangat, ada konsentrasi, ada berdana juga. Nah, untuk melakukan satu pelimpahan jasa itu tidak semudah diucapkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa apa yang harus dilimpahkan ya? Karena saya merasa kebajikan saya kurang banyak atau mungkin saya tidak melakukan apa-apa pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, kebajikan itu tidak harus dalam bentuk yang besar-besar. Memberikan senyum pada orang lain setiap hari, setiap bangun tidur. Itu merupakan satu kebajikan. Karena orang lain pada saat melihat kita senyum dengan tulus, yang timbul adalah kebahagiaan. Saat kita memberikan senyum kepada si A, bangun tidur dengan tulus, maka si A seharian akan ikut tersenyum. Itu adalah kebajikan yang kita anggap kecil atau mungkin tiada arti, tapi bermakna bagi orang lain. Nah Bapak Ibu adik-adik, dalam pelatihan diri yang dibutuhkan adalah kesadaran dalam diri. Kapan saya berbuat baik, kapan saya melakukan kebajikan, dan kapan saya membuat orang lain berbahagia. Bangun tidur, ada banyak orang yang begitu bangun, kemudian tergesa-gesa, seperti robot. Mungkin untuk ibu-ibu yang punya anak, begitu beker nyala, langsung nggak cuci muka, nggak sikat gigi, manasin sayur ke dapur, bikin makanan buat anaknya, bangunin anaknya, nyuapin. Pada saat anaknya sedang sibuk disuapin oleh pembantu, dia pun sibuk mandi, beres-beres diri, kemudian bentak-bentak anaknya, dan anaknya kemudian menangis karena dibentak oleh mamanya, kemudian dia pergi ke pasar, ngerumpi, segala macam. Pada saat misalkan malam ke wihara, melakukan satu upacara doa, kemudian pelimpahan jasa, yang terbayang malam itu adalah, aduh, saya belum melakukan kebajikan pada hari ini karena saya banyak marah-marah, banyak ngomel-ngomel, banyak nyakitin hati anak. Akhirnya pada saat ucapan doa, semoga semua makhluk hidup berbahagia, hatinya tidak ikut berbahagia. Yang muncul adalah penyesalan. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin Bapak Ibu yang harus diubah. Setiap pagi, setiap hari dengan penuh kesadaran, kita mengubah diri menjadi satu energi yang positif, supaya orang-orang di kanan kiri kita pun turut merasakan kebahagiaan, kedamaian yang kita miliki. Ada banyak macam tentang pelimpahan jasa. Ada 6. Tapi sebelum masuk ke dalam macam-macam pelimpahan jasa, ada maknanya. Makna dari pelimpahan jasa adalah supaya kita sendiri bisa terlahir di suatu alam bahagia atau di tanah suci yang lebih bahagia, atau kehidupan yang lebih bahagia, atau satu keadaan kondisi batin yang lebih bahagia. Itu tujuan dari pelimpahan jasa. Tujuan yang kedua dari pelimpahan jasa adalah Mandarinnya fanxiang ya, berbagi dengan orang lain, share dengan orang lain. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain, berbagi kebajikan dengan orang lain, berbagi kebijaksanaan, berbagi cinta kasih, berbagi getaran-getaran yang baik kepada orang lain, kepada makhluk lain, supaya dia pun merasakan apa yang kita rasakan. Nah, macam-macam dari pelimpahan jasa. Ada yang pelimpahan jasa dengan tujuan supaya saya
memperkuat akar kebajikan saya. Akar kebajikan yang tadinya kecil dengan pelimpahan jasa semakin lama semakin berkuat, semakin besar, semakin kokoh, dan suatu saat ini menjadi akar saya mencapai nibbana, atau mungkin mencapai kebudaan, atau mencapai kesucian. Ada juga orang-orang yang melakukan pelimpahan jasa karena merasa bahwa kehidupan saya sebagai makhluk hidup itu dalam banyak bentuk. Sekarang lahir sebagai manusia, besok sebagai binatang, besoknya lagi di alam dewa, besoknya mungkin di alam neraka. Dengan bermacam-macam bentuk-bentuk kebajikan yang dimiliki oleh tiap-tiap bentuk. Contohnya, lahir di alam binatang, mungkin tidak 100% berbuat jahat. Kadang-kadang dia mungkin berbuat baik juga pada orang lain, pada binatang lain. Ada kebajikan. Nah, pada hari ini kita sudah lahir sebagai seorang manusia dengan panca indera yang sangat lengkap, dengan kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain. Kemudian dengan kesadaran tersebut kita berusaha melakukan pelimpahan jasa bahwa kebajikan-kebajikan saya yang telah saya kumpulkan dari masa lalu yang tidak terhingga sampai hari ini, itu semoga semuanya dapat menyatu dengan pintu Dharma. Sampai suatu saat saya mencapai satu kondisi yang lebih bahagia, yaitu kebudaan atau mungkin mencapai nibbana. Walaupun rupa saya sebagai manusia hari ini sangat terbatas, karena baru dalam kelahiran sekarang saya merasakan keindahan dari Buddha Dharma. Tapi saya harus percaya bahwa kelahiran-kelahiran saya sebelumnya, saya pasti memiliki banyak kebajikan. Sehingga dalam kelahiran sekarang, tubuh saya masih tubuh manusia dan masih punya kesempatan belajar Dharma. Masih punya kesempatan bertemu dengan teman-teman yang bisa membawa kita dalam kemajuan Dharma. Kebajikan-kebajikan yang saya miliki itu saya kumpulkan, saya akumulasikan dalam kelahiran sekarang. Dan tidak tunggu sampai nanti baru pelimpahan jasa. Tapi menit per menit, detik per detik, setiap saat saya lakukan pelimpahan jasa. Semoga semuanya kebajikan-kebajikan yang saya miliki ini dapat menyatu dengan pintu Dharma. Dapat menyatu dengan semua Dharma. Sampai akhirnya saya mencapai satu kondisi di mana saya terbebas dari segala macam bentuk-bentuk penderitaan. Ada juga orang yang melakukan pelimpahan jasa karena dia merasa bahwa kalau memberikan pelimpahan jasa hanya kepada diri sendiri, itu menandakan sifat yang egois. Menandakan sifat yang terlalu kecil, terlalu kerdil, hanya untuk kebahagiaan diri sendiri. Maka setiap malam dia melakukan pelimpahan jasa, atau setiap melakukan satu kebajikan, dia melakukan pelimpahan jasa. Tujuannya adalah, saya ingin menjadi orang yang lebih besar. Bukan batin yang hanya kerdil, tapi batin yang lebih besar. Batin yang semakin lama semakin besar, sehingga akhirnya saya dapat menampung semua penderitaan dari makhluk-makhluk lain. Itu adalah manfaat dari pelimpahan jasa. Ada lagi orang yang merasakan bahwa kebajikan yang saya miliki ini selalu sedikit. Jadi kalau saya banyak melakukan pelimpahan jasa, maka semakin lama akan semakin bertambah. Sama seperti lilin. Lilin cuma satu yang nyala, tapi masih banyak ribuan-ribuan lilin yang belum menyala. Kemudian satu ini kita merasa masih sedikit, kita nyalakan lilin-lilin satu persatu, sampai akhirnya satu ruangan ini penuh dengan cahaya lilin. Itu adalah manfaat tujuan dari pelimpahan jasa. Supaya bukan hanya saya yang memiliki kebijaksanaan, bukan saya yang memiliki cinta kasih, bukan saya yang memiliki penerangan, tapi makhluk-makhluk lain yang berjodoh dengan saya. Baik yang tampak maupun tidak tampak, semuanya merasakan kebahagiaan ini. Kemudian semuanya bersama-sama belajar Dharma dan mencapai satu kebahagiaan. Memperoleh satu pencerahan. Kemudian suatu saat kita sama-sama semuanya mencapai nibbana. Ada juga orang yang melakukan pelimpahan jasa karena merasa tadinya tidak ada. Saya bukan apa-apa. Dan sekarang setelah mengenal Dharma, setelah berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, setelah merasakan manfaat dari mendengarkan Dharma, mempraktikkan ajaran Buddha, saya bertekad untuk menjadi makhluk yang terunggul. Maka pelimpahan jasa dilakukan atau digunakan untuk mengembangkan batin yang rendah menjadi batin yang terunggul untuk mencapai satu kondisi yang lebih tinggi, nibbana atau kebudaan yang tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu, pada saat melakukan pelimpahan jasa, yang perlu dikembangkan bukan kata-kata yang indah, tapi batinnya.
Jadi batin Bapak Ibu yang harus lebih dikembangkan, bahwa saya betul-betul menginginkan semua makhluk hidup berbahagia. Saya mendengarkan Dharma dari tahun lalu, dari bulan lalu, dari kemarin, atau mungkin dari 10 tahun yang lalu di Dhamma Sukha atau di wihara-wihara lain. Dan saya sekarang memahami, mengerti, menyadari bahwa makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka itu tidak enak. Saya menyadari, melihat penderitaan di alam binatang itu tidak enak. Saya menyadari bahwa makhluk-makhluk yang lahir di alam manusia pun tidak semuanya enak. Dan saya pun setelah membaca buku kemudian merasakan bagaimana mereka yang lahir di alam dewa, di alam asura, di alam peta itu sangat-sangat tidak berbahagia. Maka pelimpahan jasa dilakukan adalah untuk mengembangkan batin kita sendiri. Getaran-getaran yang disampaikan, makhluk-makhluk lain akan tangkap, kemudian mereka pun sama-sama mengembangkan batin cinta kasih. Dalam pengembangan cinta kasih dalam diri sendiri, nanti yang muncul banyak, ada semangat, ada konsentrasi. Makhluk-makhluk di samping kanan kiri kita akan merasakan getaran tersebut. Kemudian mereka menemukan kedamaian, itu yang menyebabkan mereka kemudian dapat terlahir di alam bahagia, atau hidupnya akan lebih bahagia dalam kelahiran sekarang. Jadi konsep dari pelimpahan jasa pada intinya adalah saya dan semua makhluk sebetulnya adalah satu, tidak ada perbedaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang terbiasa melakukan pelimpahan jasa, tapi dalam keseharian masih membedakan saya kaya, dia miskin, saya besar, dia tinggi, saya pintar, dia bodoh, saya kaya, dia tidak mampu, saya normal, dia cacat. Melakukan pelimpahan jasa, hasil akhirnya tidak akan menjadi sempurna. Jadi konsep dari pelimpahan jasa adalah saya dan makhluk menyatu, tidak ada perbedaan. Baru pelimpahan jasa benar-benar bermanfaat. Ada satu cerita dalam satu buku Jataka. Ada seorang biku yang hobi meditasi. Bante hobi meditasi. Kemudian setiap hari, karena suka memang meditator, maka setiap hari yang dilakukan adalah meditasi. Bukan membaca mantra atau membaca sutra. Sampai suatu ketika, Bante mendengar suara perempuan sedang menangis di depan pintu. Tiap sore menangis. Besok hari kedua menangis, terdengar menangis hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai seminggu. Akhirnya Bante penasaran. Tidak ada rasa takut dalam diri Bante. Tapi yang muncul adalah penasaran. Siapa setiap sore sampai malam selalu menangis di depan pintu kuti saya. Bante buka pintu, kemudian tidak melihat siapapun juga. Tapi suara itu masih ada begitu jelas. Kemudian Bante bertanya, siapa kamu yang setiap hari menangis di depan pintu kamar saya? Muncul sosok perempuan sedang bersidempuh di depan pintu. Kemudian perempuannya bilang, Bante, saya adalah makhluk yang sudah lahir di alam peta. Saya ingin lahir lagi di alam bahagia, tapi kebajikan saya kurang. Jadi saya memohon Bante untuk memberikan pelimpahan jasa kepada saya, supaya saya dapat lahir lagi di alam bahagia. Karena lahir di alam peta itu sangat menderita, saya tidak tahan lagi. Kemudian Bante bilang, kalau kamu menginginkan pelimpahan jasa, kamu salah mencari orang. Saya hanya bisa meditasi. Saya tidak bisa melakukan pelimpahan jasa. Lebih baik kamu mencari orang lain, mencari biku-biku lain yang bisa melakukan upacara sembahyang, upacara doa-doa, upacara yang memang tujuannya untuk melakukan pelimpahan jasa, mengangkat makhluk-makhluk dari alam rendah menuju alam bahagia. Makhluk ini bilang, tidak usah Bante. Bante pun bisa melakukan pelimpahan jasa. Cukup setelah Bante melakukan meditasi, kemudian Bante pancarkan cinta kasih kepada saya, maka saya dapat menerima pancaran tersebut, itu yang akan membuat saya lahir di alam bahagia. Bante bilang, baiklah, kalau keyakinan kamu seperti itu, maka mulai malam ini saya akan melakukan pelimpahan jasa. Semoga kamu dapat menerima kebajikan tersebut. Akhirnya setiap malam Bante selesai melakukan meditasi seharian, Bante kemudian menyalurkan getaran cinta kasih pada makhluk tersebut. Beberapa malam kemudian, perempuan ini tidak lagi terdengar menangis, tapi dia kemudian mengetuk pintu kamar Bante. Bante buka pintu, kemudian bertanya, ada apa? Makhluk ini bilang, Bante, sekarang saya sudah mulai melihat cahaya yang sedikit putih. Dan saya melihat semakin lama cahayanya semakin putih, semakin mendekat kepada saya. Kemungkinan tidak lama lagi, saya dapat terlahir di alam yang lebih bahagia. Terima kasih atas pelimpahan jasa yang telah Bante lakukan.
Kemudian beberapa hari kemudian, Bante tidak lagi mendengar suara perempuan tersebut menangis. Dan tidak lagi perempuan yang mengetuk pintu. Itu adalah salah satu manfaat dari pelimpahan jasa. Membuat makhluk-makhluk lahir di alam bahagia. Tapi kalau kita membaca Sutra Bhakti Moggallana yang suka dibuat oleh biku-biku Mahayana, dikatakan di sana bahwa Biksu Moggallana melakukan pelimpahan jasa sendiri kepada orang tuanya ternyata tidak dapat dilakukan, tapi harus dilakukan bersama-sama. Jadi konsep yang sama tentang pelimpahan jasa, satu dilakukan oleh Bante, dapat menolong makhluk tersebut lahir di alam bahagia. Sementara di buku sutra yang lain dikatakan Biksu Moggallana yang sudah mencapai Senthongti mata batin nomor 1 masih tidak bisa lagi menolong mamanya yang lahir di alam rendah, malah harus meminta anggota-anggota sangga untuk membacakan doa pelimpahan jasa. Kemudian makhluk-makhluk selain mamahnya pun bisa lahir di alam bahagia. Konsep yang berbeda tentang pelimpahan jasa. Satu bisa nolong, satunya nggak bisa nolong. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan pelimpahan jasa bukan berarti wajib menolong makhluk-makhluk yang ada jodoh dengan kita. Konsep dari pelimpahan jasa tetap saya dan makhluk adalah satu, menyatu. Tapi setiap melakukan pelimpahan jasa kembali pada orang yang kita tolong tersebut. Apakah dia bisa menerima makanan tersebut atau dia dapat menerima pelimpahan jasa tersebut atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah tetap dengan tulus memberikan. Masalah dia terima atau tidak terima itu masalah dia sendiri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik, ada orang sakit, ada orang meninggal, ada orang susah, kita bisa membacakan doa, membacakan parita, kita doakan dengan tulus dari hati sendiri bahwa semoga dia terlepas dari penderitaannya, semoga dia terlepas dari penyakitnya, semoga dia terlepas dari penderitaannya. Tapi orang sakit tersebut, orang meninggal tersebut, atau orang menderita tersebut, tergantung pahala kebajikannya. Apakah dia mampu menerima akar kebajikan tersebut atau tidak. Kalau dia tidak mampu, ya sudah, kita yang harus belajar untuk melepas. Kalau dia memang bisa menerima, maka dia akan menerima, kemudian dia akan hidup lebih bahagia, akan hidup lebih baik. Jadi konsepnya tetap saya dan makhluk harus menjadi satu, dan yang saya berikan bukan masalah dana, uang, atau bentuk-bentuk materi, makanan, tapi yang saya berikan sebetulnya adalah getaran cinta kasih, getaran kebijaksanaan, getaran-getaran kebahagiaan di dalam Dharma. Getaran-getaran ini yang akan diterima oleh makhluk-makhluk tersebut, sehingga mereka akhirnya merasakan kebahagiaan, merasakan cinta kasih. Mereka keluar dari ketakutan, kegelisahan, kecemasan, keakuannya sendiri berkurang. Kemudian karena batinnya sudah mulai tenang, maka itulah yang akan membuat makhluk-makhluk ini lahir di alam yang lebih bahagia atau dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, misalkan di rumahnya ada setan, bukan berarti panggil Bante-Bante, tolong Bante, atau Suhu, setannya diusir pindah-pindahin ke rumah tetangga aja. Bukan seperti itu konsepnya. Yang dilakukan oleh Bante-Bante, biku-biku, atau romo-romo, suhu-suhu adalah memberikan getaran cinta kasih. Karena makhluk-makhluk yang ada lahir di alam neraka, di alam binatang, di alam preta, di alam yang menderita, mereka penuh dengan kebodohan batin, penuh dengan kecemasan, ketakutan, iri hati, hal-hal yang negatif, auranya negatif. Jadi yang kita berikan karena kita kenal Dharma, yang kita berikan adalah getaran-getaran positif. Negatif tambah positif diharapkan jadi netral. Kalau mereka bisa netral, kita terus kasih positif, lama-lama mereka jadi positif. Kalau getaran mereka sudah positif, maka pasti mereka hidupnya lebih bahagia. Resikonya adalah, pada saat energi saya positif, saya transfer kepada mereka yang negatif, kita habis. Bukan jadi positif, kitanya tambah negatif. Kenapa? Karena setelah kita membaca parita, ya kita bilang baca parita, energi positif, kita transfer, terus kita lupa mencas kembali baterai kita. Kita tidak membaca mantra, tidak membaca sutra, tidak melakukan meditasi, tidak berbuat baik. Kita merasa kita sudah cukup baik kebajikannya, sudah cukup banyak kebajikannya. Jadi yang kita lakukan tiap hari cuma transfer doang. Lama-lama tabungannya habis. Kalau tabungannya habis, kita lama-lama jadi negatif. Contoh, kebajikan yang sudah negatif. Baru dengar suara bising dikit, emosi. Baru dengar suara teriakan anak dikit, langsung darah tinggi. Baru istri bangunnya siang dikit, langsung bentak-bentak. Itu contoh energi-energi yang sudah jadi negatif. Nanti istrinya ngeluh, Suhu,
suami saya rajin ke wihara, tapi kok ngomel-ngomel aja ya? Tapi kok dia marah-marah aja ya? Saya merasakan rumah saya udah kayak neraka, udah seperti kebakar. Nah, suami boleh rajin ke wihara, tapi pada saat dia kebaktian, pikirannya melayang-layang, mengembara. Energi yang dia peroleh, kebajikan yang dia peroleh yang harusnya 100, kalau dia bisa konsentrasi full selama 2 jam, 100%, karena pikirannya melayang-layang, yang dia peroleh 40. Kemudian dia melakukan transfer energi, yang sakit, yang meninggal, lama-lama habis. Dia kemudian lupa cas, sampai rumah hobinya darah tinggi, marah-marah. Jadi tetap, ibu-ibu, bapak-bapak harus kembali merecharge. Karena aktivitas dalam keseharian juga sulit, sibuk, macet, banjir juga, kemudian polusi juga, udara panas juga. Mungkin bapak ibu bisa melakukan setahun sekali retret di akhir tahun, 24, 25, anak-anak libur sekolah, bapak ibu jaga rumah ya. Kalau mau ya tinggalin anaknya giliran Desember sampai Januari, kan saya istrinya misalnya. Laukung ya. Dari Januari tanggal 1 sampai 23 Desember tuh bagian saya ngurus anak. Sekarang 24 sampai 31 Desember bagian saya yang mengurus diri sendiri dan anak 1 minggu saya serahkan sama kamu. Nah, istrinya pergi retret. Nanti bulan 4, bulan 5 pas menjelang Waisak misalkan suaminya lihat, aduh ini kayaknya ada libur mepet nih, Jumat 1 minggu, cuti ke kantor. Istriku, laupoa, nanti bulan 5 aku pergi retret 3 hari ya, saya mau charge diri sendiri. Nah itu ada timbal balik seperti itu, rumah tangga nggak pincang lagi, sama-sama rodanya berputar, nanti anak-anak pun merasakan getaran yang lebih bahagia. Jadi pelimpahan biasa itu hal yang baik dilakukan, tapi jangan sampai kita sendiri lupa mencas diri sendiri. Efeknya yang terjadi adalah kitanya cepat darah tinggi, cepat marah, cepat emosi. Kan mungkin bapak ibu di sini juga sering suka ketemu kali bantai-bantai atau susu yang suka marah-marah, ngomel-ngomel juga ya. Nggak harus yang orangnya baik-baik seperti dalam dewa. Jadi akhirnya bapak ibu mungkin berpikir, sama juga bantai masih manusia. Atau mungkin temannya juga bilang, udahlah, bantai juga masih manusia, suhu juga masih manusia. Kenapa bisa begitu? Seseorang meninggalkan keduniawian, tujuannya adalah melatih diri, mengembangkan batin. Tapi di Indonesia sibuk, bangun tidur, kebaktian pagi, makan pagi, umatnya sudah nongkrong. Bantai jam 9 ke rumah sakit yuk doain orang, ya pergi. Karena kasihan. Kalau nggak diikutin terpindah agama, bantainya susah lagi, suhunya susah lagi, diikutin. Di rumah sakit umatnya terima telepon lagi. Oh ya, Bantai abis ini kamar sebelah juga minta doa. Katanya sekalian Bantai di sini segala macam. Oke. Bantai jam 2 ada yang mau tutup peti. Bantai tolong juga tutup peti. Suhu juga tolong tutup peti. Jam 2 baru selesai sembahyang doa. Bantai ruang sebelah juga minta. Katanya baca paritanya dengar enak suaranya. Pindah lagi. Malam-malam lagi bantainya ketemu orang lagi. Bantai ada umat mau curhat. Katanya rumah tangganya berantakan. Curhat lagi 2 jam. Sampai jam 9 bantai meditasi cuma bisa 1 jam. Sementara sampah-sampah seharian cukup full. Ditumpuk sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian umatnya bilang, bantai A, suhu A, 5 tahun lalu sabar banget. Sekarang kalau ketemu dia marah-marah, ngomel-ngomel melulu. Jadi kembali, recharge. Nanti bilang bantainya atau suhunya, hai umat-umat, bantai mau permisi ya, retret 3 bulan meditasi. Umatnya bilang, ya bantai lama amat, ngapain lama-lama? Udah bantai jangan lama-lama, umatnya kosong. Wiharanya kosong, kagak ada bantainya. Kan kita ke wihara mau cari bantai. Kalau bantai nggak ada, gimana umat-umatnya? Masa bantai nggak kasihan sama kita? Bantainya pikir, udah nggak apa-apa deh kasihan. Ya udah sebulan aja deh bantai pergi. Nah, efeknya adalah terus bantainya ngomel-ngomel, suhunya ngomel-ngomel, umatnya ngomel lagi. Bantai payah, sekarang kerjanya marah-marah melulu. Suhu juga parah, kerjanya marah-marah melulu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mau jadi bantai, mau jadi biku, mau jadi umat biasa, mau jadi anak kecil, kembali. Charger itu penting. Jadi bapak ibu yang hobinya marah-marah berarti kurang ngecas. Bantai-bantai suhu-suhu juga harus lebih sering lagi ngecas lagi. Kalau dulu saya di Taiwan dibilang oleh Hatu Suhu itu, memang sih betul ya. Teori dasarnya, konsep dasarnya, Theravada nolong diri sendiri. Mahayana misalkan lebih kepo ngurus orang lain. Tapi kita dibilang juga oleh suhu di sana, ada waktu nolong orang lain. Tapi di saat kita tidak ada waktu menolong orang lain atau tidak ada orang yang mencari kita, maka habiskanlah waktu untuk menolong diri sendiri. Ini tetap saya pikir Theravada, Mahayana, Tantra semua sama, intinya adalah harus menolong diri sendiri. Bukan cuma biku-bikunya yang harus menolong diri sendiri.
Bahkan umat-umatnya pun tetap harus nolong diri sendiri. Kadang-kadang saya bilang dimintain tolong, misalkan, Suhu, tolong ya bacain doa untuk bibi saya sakit di rumah sakit. Kapan? Kalau bisa sekarang, Suhu, udah masuk ICU, kayaknya napas sudah mau putus. Aduh, hari ini saya nggak bisa. Saya bilang, gimana kalau besok sore aja? Kamu baca dulu deh sendiri hari ini nih mantranya, atau mungkin ini paritanya. Nggak, Suhu, tunggu Suhu deh besok aja. Soalnya kalau baca sendiri saya nggak afdol. Masih banyak umat yang berpikir kalau gue yang baca sendiri nggak afdol, nggak manjur. Saya kadang-kadang jadi pengen ngomel. Terus kamu pikir emang kalau biku baca langsung afdol, manjur? Manjur itu dalam arti apa? Ada dua macam saya bilang. Satu, pelimpahan jasa. Bikin bibi kamu meninggal mau. Satu lagi bikin sembuh. Tapi saya nggak jamin loh bibi kamu sembuh. Kalau mati kamu mau gimana? Mau terima nggak? Terus dia diam. Iya, Suhu, saya baca doa khususnya untuk bibi saya supaya sembuh. Nah itu makanya jangan bilang afdol. Kembali kepada karma yang orang meninggal saat melakukan pelimpahan jasa. Intinya setiap orang dapat melakukan pelimpahan jasa. Cuma mau atau tidak mau. Pada saat melakukan pelimpahan jasa, kita benar-benar tulus mendoakan dia supaya keluar dari penderitaannya. Entah itu jadi sembuh ataupun harus lahir di alam yang lebih baik. Tapi pada dasarnya semua orang dapat melakukan pelimpahan jasa. Tidak harus menunggu seorang biku muncul di rumah sakit atau di rumah duka. Dan jangan keluar kata-kata, kalau umat baca sendiri nanti nggak afdol. Jangan. Kalau begitu berarti keyakinan Bapak Ibu pada Buddha, Dharma, dan Sangha kurang kuat. Manfaat dari pelimpahan jasa bukan di mantranya, bukan di doanya, tapi di pengembangan batin. Cinta kasihnya dikeluarkan. Semoga kamu berbahagia. Kemudian Dharma yang sudah Bapak Ibu dengarkan di wihara atau di CD-CD atau di parabola, di kaset-kaset, Bapak Ibu sampaikan kepada orang tersebut. Misalkan bibinya, Buddha bilang ada kelahiran, ada kematian, ada penderitaan, ada usia tua, ada sakit. Ii harus kuat dengan kondisi ini. Ii harus bisa melepas. Ingat dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan. Ii jangan melekat sama anak, sama suami, sama materi perusahaan. Ii tinggalin. Yang paling penting sekarang adalah Ii harus sembuh. Terus motivasi, Ii harus sembuh, Ii harus sembuh. Kita lihat kondisinya nih, per jam, per hari, drop, apa terus membaik. Kalau kira-kira bakal ngedrop, kita nasihatin lagi. Buddha bilang segala sesuatu tidak ada yang kekal, semuanya bakalan lenyap. Demikian pula dengan tubuh jasmani. Saya pun masih dalam bentuk manusia, tapi saya percaya Ii bisa keluar dari penderitaan Ii. Ii harus lahir lagi jadi manusia, kenal dengan Dharma, mempelajari Buddha Dharma, melatih diri lagi. Ii harus lepasin, anak punya jalannya masing-masing, suami punya jalannya masing-masing, perusahaan kalau memang bukan punya kita, dia akan terbang. Kalau memang punya kita, dia pasti akan kembali kepada kita. Ii harus lepasin. Terus dengan ceramah-ceramah motivasi seperti itu. Pada saat Ii-nya tuh mau jalan, dia akan jalan dengan tenang. Jadi pelimpahan jasa dilakukan banyak hal. Baca doa, baca mantra, ucapin kata-kata dharma, membimbing, memotivasi. Itu membuat semuanya bisa lahir dalam bahagia. Atau hidup yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, adik-adik kalau ke rumah duka jangan bingung. Langsung depan peti, depan jenazah, entah itu petinya tutup atau belum tutup, langsung anjali. Jangan cikung melulu terus duduk, terus ngaku agama Buddha. Jangan, cuma depan jali bilang, baca namanya siapa. Kalau nggak ada namanya bilang almarhum, almarhumah. Saya datang hari ini ke sini untuk mendoakan kamu, semoga kamu lahir dalam bahagia. Sesuai dengan keyakinan, kalau dia beda agama. Kalau sama agamanya kita bilang Buddha, kalau beda agamanya kita bilang sesuai dengan keyakinan yang saya yakini, bahwa kelahiran pasti diakhiri dengan kematian. Setelah mati kemudian ada kelahiran kembali. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Misalkan yang meninggal Bapak A. Bapak A, oleh karena itu Bapak A harus menuju hidup yang lebih baik di kelahiran mendatang. Ingat dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan. Pernah memberikan pada fakir miskin atau mungkin dengan sumbangan-sumbangan kepada tempat-tempat sosial. Jangan mengingat anak, istri, atau suami-suami, atau perusahaan. Lepasin semuanya, buang. Terus dengan nasihat-nasihat penyalebah seperti itu. 5 menit, 3 menit, itu doa kita. Terus akhirnya bilang semoga Bapak A dapat terlahir dalam bahagia. Mengenal Buddha Dharma, mempelajari Buddha Dharma, dan melatih diri sampai mencapai pantai bahagia. Sampai berjumpa lagi di kelahiran dalam kehidupan Dharma yang lebih dalam. Nah, di rumah duka, di rumah sakit, dimanapun kita berada, doa-doa seperti itu diucapkan, maka makhluk yang kita tolong dapat benar-benar terangkat. Kalaupun dia tidak bisa terangkat seperti yang Biksu Moggallana lakukan, nggak apa-apa. Tapi kita kondisikan,
Dia punya akar kebajikan, suatu saat akan jadi besar, jodohnya sampai, dia pun akan bertemu dengan biku-biku yang banyak yang bisa mengangkat dia keluar dari alam penderitaan. Tadi sebelum saya kemari, saya terlambat sebetulnya ya. Pak Sarwan minta saya datang jam 9, tapi saya sampai sini jam 9.20, ada orang Jakarta ke Bogor. Terus dia cari-cari saya, dia bilang, saya mau tanya dong 3 hal doang. Pertama, saya dijahatin orang, kemudian difitnah, bisnis saya hancur. Saya masih gimana? Saya bilang udah sabar aja. Saya bisa sabar Suhu. Kalau urusan diri sendiri difitnah, dijahatin, saya bisa sabar. Tapi kalau urusan bisnis kemudian difitnah, akhirnya urusan bisnis saya kabur, putusin hubungan kerja, akhirnya rezeki saya susah. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang tetap pelimpahan jasa. Pada dasarnya kita bertemu dengan satu kondisi, satu lingkungan, satu usaha, mau majikan dengan karyawan, konsultan dengan kliennya, anak dengan istri, suami dengan istri, anak dengan keluarganya. Itu adalah bicara tentang hubungan karma. Kita yang harus mengembangkan pikiran positif. Pada saat klien memutuskan hubungan kerja karena difitnah atau tidak difitnah, artinya jodoh kita dengan dia sudah selesai. Yang kita lakukan adalah pelimpahan jasa. Semoga usaha dia semakin lama semakin berkembang. Intinya tetap kita harus ada di jalan dharma. Jangan meninggalkan Buddha dharma. Urusan bisnis adalah urusan duniawi. Urusan batin itu yang harus dijaga. Karena setelah meninggal, yang dibawa bukan harta, tapi tetap batin yang bahagia. Jadi pada saat melakukan pelimpahan jasa, semoga dia yang memang difitnah, kemudian salah pengertian pada saya, dapat menemukan bisnis lain lebih bahagia. Kalau memang jodohnya dengan saya sudah selesai, semoga dia pun bisnisnya lebih bahagia. Kalaupun saya difitnah, kemudian saya dijelekan, semoga orang-orang yang memfitnah saya, membuat hidup saya menderita, juga hidup berbahagia. Semoga hutang-hutang karma saya pada dia, pada orang-orang yang memfitnah saya, semuanya lunas. Dengan demikian hidup kita akan jauh lebih bahagia, karena melakukan pelimpahan jasa, yang mungkin cukup sulit dilakukan oleh orang-orang yang batinnya belum berkembang. Tapi akan mudah dilakukan oleh mereka yang batinnya memang sedang berkembang. Jadi Bapak Ibu, melakukan pelimpahan jasa, kembali intinya adalah melatih batin sendiri, bukan sebenarnya mengembangkan batin orang lain, tapi batin kita sendiri dikembangkan. Pada saat berpikir dia bahagia, maka sebetulnya saya yang bahagia. Pada saat saya berpikir semoga dia terlepas dari ketakutan, maka sebetulnya saya yang terlepas dari ketakutan. Pada saat saya mengatakan semoga terlepas dari penderitaan, orang tersebut terlepas dari penderitaan, maka sebetulnya saya yang sedang berusaha berjuang untuk terlepas dari penderitaan. Nah, cerita terakhir dari saya adalah tentang seekor kelinci, namanya si Bubu. Ada umat Jakarta datang main ke Bogor. Kelinci ini hobi meditasi. Peliharaannya bukan kucing, bukan burung, tapi kelinci. Namanya si Bubu. Kelinci ini rajin meditasi ya, karena dia ikut dengan Bante cukup lama, meditasi jam 10 pagi, jam 10 malam. Kemudian dia suka dengar ceramah, kalau pulang ke rumah, Bubu diajak bicara, diajak ngobrol. Bubu dia mendengarin. Dan dia punya keyakinan si Inci ini, bahwa apa yang saya sampaikan, si Bubu pasti bisa dengar. Nah ceritanya nih meditasi, Bubu juga diajarin meditasi. Nih cara meditasi, diamnya seperti apa. Bubu ikutin meditasi. Kalau si Inci datangnya jam 10 lebih, Bubu kadang-kadang suka datang duluan. Dia duduk di bangku meditasinya si Inci. Nanti kalau si Incinya datang, Bubu matanya masih merem, dia bisa geserin badannya pelan-pelan, maju ke depan. Terus Incinya duduk. Nah, kalau si Incinya yang duluan masuk, Bubunya datang terakhir, Bubu akan datang pelan-pelan tanpa suara. Tahu-tahu si Inci buka mata, si Bubu udah duduk di depannya dia. Kadang-kadang mereka juga masuk bersama-sama. Berbulan-bulan, kelinci nggak tahu umurnya berapa tahun deh, pokoknya sampai suatu ketika si Bubu meninggal. Si Inci bilang sama si Bubu nih, Bu, Ibu sering bilang sama Bubu, Bante-bante juga sering bilang, kalau lahir jadi binatang itu nggak enak, paling bahagia lahir di alam manusia dengan segala macam keberuntungannya, bisa kenal dharma, bisa belajar dharma. Ingat ya Bu, kalau kamu lahir lagi, pesan Ibu, jangan jadi binatang, harus jadi manusia. Kan Bubu tiap hari sudah Ibu kasih tahu, jangan lahir jadi binatang, jadi Bubu harus kembangkan tekad lagi, jangan lahir di alam binatang. Terus Encini bilang sama saya gini, hari ketiga dalam mimpi tiba-tiba seolah-olah kayak mimpi gak mimpi gitu, muncul cahaya terang luar biasa.
Terus dia lihat kayak kelinci, tapi warnanya emas, bagus sekali. Terus kelincinya bilang, ibu masih ingat saya enggak? Si ibunya bilang, kamu kan si Bubu. Apa kabar Bu? Kemudian si Bubunya jawab, Bu, sebentar lagi saya sudah mau lahir lagi Bu. Terima kasih buat pelimpahan jasa Ibu lakukan. Tapi saya kebajikannya kurang, maka lahir lagi harus jadi anjing. Terus udah ada ibunya bangun. Terus dia bilang kaget, Suhu, kenapa si Bubu bisa seperti itu? Kayak mimpi, kayak nggak mimpi. Tapi tetap dia lakukan pelimpahan jasa baca parita. Semoga si Bubu bisa lahir di alam bahagia. Nah, saya bilang sama si Inci ini, mungkin benar mimpinya seperti itu, Bubu datang berterima kasih. Karena saya pribadi punya teman di Bandung, dulu hobinya ini, ngangkutin kucing-kucing liar di pinggir jalan, bawa pulang ke rumah, dikasih susu. Dia sering nggak nikah. Disuruh jadi biku, dia bilang mau, tapi tunggu karma baiknya muncul. Tapi sampai hari ini udah umur hampir 60, karma baiknya belum muncul-muncul. Yang dia lakukan setiap hari adalah membawa pulang kucing-kucing liar, dirawat di rumah sampai puluhan ekor. Sampai rumah itu penuh dengan meong-meong, mamanya pusing. Jadi bukan ada cucu, adanya meong. Dan setiap hari dia pergi ke wihara, doa, pai-pai di kelenteng, kemudian beli susu, sampai beli liter khusus memberikan makan kucingnya, disuapin, digendong-gendong, sakit dibawa ke dokter, pencinta kucing. Sampai suatu ketika, dia pergi ke Siantar untuk pergi retret, seminggu. Begitu pesawatnya terbang, dalam pesawat kan gak boleh nyalain HP, rumah dia kebakaran. Begitu turun pesawat, umat-umat Siantar, umat Medan kasih tahu dia, rumah kamu kebakaran. Yang dilakukan oleh orang ini tetap melanjutkan retretnya ke Siantar. Sampai Medan langsung Siantar, dia gak peduli, dia pergi retret. Adik kakaknya banyak, ada 9 apa 10 orang, ngoceh-ngoceh. Karena dia termasuk anak yang besar, kedua apa ketiga. Ngoceh-ngoceh terus dia cuek aja. Dia cuma bilang sama saya, rumah udah kebakaran, udah jadi arang. Terus saya pulang mau ngapain? Mendingan saya doa di Siantar, kemudian saya bisa pelimpahan jasa. Terus dia cuman pulang ke rumah, dia lihat kucing-kucing gua gimana ya. Jadi dia lihat mamanya sehat, dia nggak nanya mama, dia cuma lihat mamanya sehat. Dia percaya mamanya kan ada adik kakaknya pasti sehat. Dia cuma lihat kucing-kucing gua mati berapa ekor. Ternyata yang hidup setengah, yang mati juga setengah. Tiap hari dia baca Amitabha Susraya, kebetulan dia suka sembahyang, suka liamkeng. Dia bilang menjelang hari 49, kucing-kucing itu banyak muncul dalam mimpinya dia mengucapkan terima kasih. Karena sebentar lagi sudah lahir di alam yang lain. Jadi dia bilang, maksudnya dia melakukan pelimpahan jasa itu cuma iseng. Karena setelah baca doa memang harus pelimpahan jasa. Tapi ternyata dia merasakan langsung bahwa kucing-kucing itu tiba-tiba muncul. Dan tiba-tiba semuanya datang untuk mengucapkan terima kasih. Dia bilang, saya percaya pelimpahan jasa itu ada. Cerita kucing saya share kepada ibu yang punya si Bubu. Saya bilang kucing sama Bubu mirip, saya bilang. Hanya bedanya satu kelinci, satu kucing. Jadi cerita ini saya share lagi kepada bapak ibu. Hati-hati saat melakukan perbuatan kebaikan sehari-hari. Karena ada manfaat. Jadi pada saat kita melakukan kebajikan, jangan karena nama baik, jangan karena kesenangan pribadi, jangan karena ingin nama. Lakukan kebajikan dengan tulus, maka pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, hasilnya sangat-sangat luar biasa. Itu Bapak Ibu yang akan rasakan sendiri, bukan orang lain. Iya, seperti itu. Jadi banyak doa yang bisa dilakukan pada saat melakukan pelimpahan jasa. Bapak Ibu misalkan baca parita di rumah atau di wihara, atau dimanapun juga. Kemudian duduk merenung sekitar 5 menit, 10 menit. Bisa bayangkan makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, atau mungkin saudara-saudara kita, atau suami, atau kerabat, atau orang terdekat, tercinta kita yang sedang menderita. Bayangkan bahwa mereka sedang menderita, timbulkan batin yang penuh dengan cinta kasih. 2 menit, 3 menit, setelah merasa cinta kasihnya kuat, kebajikannya kuat, kita salurkan pelan-pelan. Bayangkan, semoga orang si A bisa keluar dari penderitaannya. Semoga anak saya bisa terlepas dari penderitaannya. Semoga makhluk-makhluk yang ada di alam binatang keluar dari penderitaannya. Semoga makhluk-makhluk yang ada di alam setan kelaparan terlepas dari penderitaannya, tidak lagi mengalami kelaparan. Semoga makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka, apinya bisa segera padam. Semoga makhluk-makhluk yang lahir di alam manusia dapat memiliki kebijaksanaan, lahir lagi di alam bahagia. Terus disalurkan seperti itu. Jadi sebenarnya pengembangannya batin kita, nanti semakin lama semakin berkembang.
Nah besok-besok nggak ada lagi keluhan. Takut setan, takut tempat gelap itu nggak ada. Takut kecoa juga nggak ada. Takut nyamuk gigit juga nggak ada. Begitu nyamuk gigit, biasa aja kecil. Saya sebesar ini nyamuk gigit nggak takut. Kenapa? Begitu nyamuk gigit, langsung getaran cinta kasih dipancarkan. Semoga siapapun yang menghisap darah saya dapat mencapai nibbana. Makhluk-makhluk, virus-virus yang masuk dalam badan saya, semuanya mencapai nibbana. Getaran, kan Buddha udah bilang dalam Dhammapada, kejahatan hanya bisa dibalas dengan kebajikan. Bibitnya kecil, baru sampai sini. Ini kalau yang main game COC ya, war-waran, perang-perangan, warnya kecil di sini, kita serang pakai cinta kasih, blok, dia langsung KU, pencerahan, semuanya sadar, langsung tidak jadi menggigit kita. Akhirnya malu sendiri, lahir lagi di alam bahagia. Kalau mau lagi yang kena kanker, kena penyakit-penyakit kencing manis, atau mungkin virus-virus ya, TBC, tipes, segala macam, jangan, aduh sakit, saya nggak bisa apa-apa, sekarang udah moyung, udah molit. Jangan, yang sakit kan ususnya, pikirannya kan kagak sakit. Yang sakit kena tumor misalkan cuma jempolnya doang kena tumor. Tangan kiri, yang kanannya nggak kena tumor, kaki nggak kena tumor, mulut nggak kena tumor. Jangan gara-gara tumor di ujung jempol. Kemudian terus kita merasa dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sakit, nggak bisa berbuat sesuatu. Jangan. Tetap jempol boleh sakit, tapi mulut saya nggak sakit, tetap motivasi orang, tetap ngomong sama si ini. Hei virus-virus, bakteri-bakteri yang ada dalam diri saya. Kamu kalau memang karena hutang piutang kita di masa lalu menyebabkan kamu membalas dendam, akhirnya kamu hidup dalam badan saya, silakan. Cuman setiap hari atau setiap minggu saya ke wihara, saya mendengarkan dharma, saya akan bercerita dharma sama kamu. Wah, ajarin tuh bagaimana cara menghilangkan loba dosa moha. Yakin, sembuh. Percaya, sembuh. Makhluk-makhluk ini lama-lama akan sadar sendiri, dia tidak akan jadi jahat. Itu yang kita bilang dalam Mandarin. Yen Qing Sai Tzu. Yen, makhluk-makhluk yang punya yen. Hen, benci sama kita. Kita pancarkan cinta kasih, maka dia akan hilang sendiri, kemudian dia akan lahir dalam bahagia. Atau Qing, makhluk yang punya cinta kasih besar sampai akhirnya mengikat kita. Contohnya, suami istri nikah. Suami sayang istri, istri sayang suami itu hal yang wajar. Tapi kalau suami lalu sayang sama istri, sampai istri dikasih mobil. Sayang sama istri, istri dikasih mobil. Tapi tiap kali dia mau pergi kantor, manasin mobil, dia mampir dulu ke mobil istrinya, dia buka pintu, dia lihat kilometernya. 2.500 catat. Dia pergi kerja, malam-malam dia pulang, istrinya udah pulang, dia buka lagi, catat lagi. Terus dia tanya istrinya, hari ini kamu kemana aja? Istrinya bilang, hari ini saya dari rumah ke wihara, ke sekolah, antar anak, ke wihara lagi, jemput anak, terus ke toko kue, terus pulang ke rumah. Kenapa kilometer kamu udah 1.000 kilo? Kamu kemana? Nah, ribut. Jadi, itu namanya Qing, kancing ya, ikatan cinta kasih yang terlalu kuat. Akhirnya tidak membuat kita bahagia. Mama sama anak. Saking sayangnya mama sama anak kemana-mana diikutin. Kalau masih kecil enak diikutin. Wah ada mama, jatuh dikit langsung anakku, anakku. Diomelin sama orang langsung anakku, anakku. Mau anak tetangganya diomel-omelin. Tapi begitu anak menginjak umur 32, 33 tahun, mamanya masih ngekorin di belakang. Treng. Apa yang terjadi sama si anak? Bete. Cinta kasih, compassion. Tapi yang tidak punya kebijaksanaan. Mengakibatkan orang lain, makhluk lain menderita. Nah, kita pelimpahan jasa. Karena kita sendiri punya Yen Qing Sai Tzu, punya ikatan jodoh dengan makhluk-makhluk lain, entah itu yang baik atau mungkin yang buruk. Pelimpahan jasa dilakukan, semoga segala Yen Qing Sai Tzu itu bisa punya kesadaran, loba dosa mohanya segera terkikis dan lahir dalam bahagia. Kita doakan mereka bahagia, maka otomatis kita sendiri pun akan ikut berbahagia. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan cinta yang terlalu berlebihan. Karena yang tadi saya katakan adalah nyata. Jadi kalau mau kemana-mana telepon lakinya dulu. Pih, mau pergi ya sama Suhu? Kemana? Ke Tajur sebentar. Ya, jangan lama-lama. Baru 15 menit lakinya telepon. Udah sampai Tajur belum? Udah. Jam berapa balik wihara? Saya bilang laki lu kayak satpam ya? Iya. Maka kadang-kadang kalau kemana-mana saya suka jual nama Suhu. Ya udahlah saya bilang asal kamu bahagia deh, biarin. Cuma resikonya nanti saya dimarahin sama lakinya. Enggak Suhu, suami saya masih takut sama Suhu. Ya udah. Nah itu di situ, Qing,
Ikatan suami istri yang selalu kuat. Anak dengan orang tua yang selalu kuat. Cinta yang selalu mengikat. Yang timbul bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Tapi kebencian yang terlalu besar lama-lama juga mengikat kita. Contohnya, tetangga rumah baik-baik semuanya sama kita. Satu komplek akur, gak ada keributan. Tiba-tiba muncul orang gila, nongkrong selalu depan pintu rumah kita. Orang gila kan gak pernah mandi, baunya kecium, masuk dalam rumah. Yang tadinya kita damai, pintu rumah kita buka, jendela kita buka, pergi seminggu pun pintu rumah, jendela dibuka pun gak ada maling masuk. Karena tetangga semuanya akrab, bisa saling menjaga. Sejak kehadiran orang gila satu depan pintu rumah, dengan semilir angin masuk dalam rumah, bau banget. Pelan-pelan tutup jendela, tutup pintu, malas karena bau banget. Terus muncul sebel, benci. Kenapa orang gila harus nongkrong depan rumah gua? Kenapa nggak nongkrongnya di rumah orang? Diusir-usir. Hus. Pergi kamu pindah ke rumah tetangga aja. Orang gila nggak mau diusir. Kenapa? Karena mungkin dia ada jodoh dengan kita. Atau mungkin dia sebagai satu bentuk prajurit datang dari atas, entah dari mana untuk menguji kesabaran kita. Ini orang katanya suka berdana. Ini orang katanya suka melatih diri. Udah deh, dewa nyamar jadi orang gila. Sengaja. Coba pakai bau gua. Sanggup nggak dia menahan kemarahannya? Ternyata baru seminggu. Hus, pergi. Saya mau buka pintu, buka jendela. Dia nggak mau pergi juga, tendang. Pakai tongkat, biar pergi. Nah, ada kejadian seperti ini, bukan nggak ada. Ada orang gila tiba-tiba nongkrong depan rumah lama 3 bulan. Dan saat orang gilanya tiba-tiba pergi, hilang, bingung. Kok nggak bau ya? Aneh. Nyari-nyari, orang gilanya udah hilang, oh pindah ke rumah sono. Nah, depan rumah kita nongkrong, kita nggak suka, kita benci. Tapi saat orang gilanya pergi 3 bulan kemudian nongkrong di rumah tetangga, kita nyari-nyari. Kok nggak ada orang gilanya ya, kemana? Oh udah pindah ke rumah tetangga, udah plong, hati rasanya senang. Oh orang gilanya dari sana. Kepo ya. Tapi di sana, latihan. Jadi sebetulnya yang cinta itu, yang benci, yang cinta itu semuanya mengikat kita. Jadi kelahiran kematian yang berulang-ulang itu disebabkan karena bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk perasaan yang muncul dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu alangkah indahnya bila bangun tidur setiap hari kita terus membangkitkan pikiran-pikiran positif, hal-hal negatif dibuang. Maka menjelang akhir tahun 2014, mengawali tahun 2015, hidup kita akan jelas jauh lebih bermanfaat, berbahagia, dan bermakna. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Itu pelimpahan jasa yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti baca etawata ya? Bukan. Pada saat baca etawata, Bapak, Ibu, adik-adik, bisa lebih kusuk mendoakan makhluk-makhluk lain berbahagia. Intinya bukan di makhluk-makhluk lain berbahagia, tapi saya sedang mengembangkan batin. Kalau di kata pelimpahan jasa, semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bersama-sama lahir di alam bahagia. Yang pertama ya, semoga jasa dan kebajikan yang saya peroleh memperindah tanah suci para Buddha. Bukan benar-benar tanah suci Buddha di sana. Mereka sudah indah tanahnya. Tapi kita ini calon Buddha. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan artinya kita sedang memperindah tanah suci kita sendiri. Dengan cinta kasih kita kembangkan, maka tanah suci kita nanti penuh cinta kasih. Kebijaksanaan yang kita kembangkan, nanti tanah suci yang kita miliki kalau kita jadi Buddha juga penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita mengembangkan konsentrasi, nanti tanah suci yang kita miliki pun penuh dengan konsentrasi. Maka kalau ada kata-kata atau syair yang mengatakan, semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, itu bukan benar-benar tanah sucinya Buddha di sana, tapi tanah suci kita sendiri. Bapak Ibu banyak berbuat baik, jadi kan tanah suci, semua orang jadi baik sama kita. Kalau kita berbuat jahat sama orang, akibatnya apa? Orang-orang semua jahat sama kita. Kita mukul si A, kita mukul si B, mukul si C, besok-besok ABC mukul ke kita, ngeroyok kita. Jadi tanah suci itu tanah suci diri sendiri. Karena itu ingat selalu pesan dari Buddha. Yang bisa menolong diri sendiri, bukan orang lain, hanya diri sendiri. Maka pesan terakhir dari Buddha, jadikanlah Dharma dan Vinaya sebagai guru kita semua. Bukan guru saya, tapi guru Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Namo Buddhaya.
Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian. Di halaman 64 kita nyanyikan lagu bersama-sama. Kala ku gundah daku ingat Buddha, di kala ku goyah hanya Dhamma penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu, biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Kita ulang kembali bait kedua. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu, biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu, biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Terima kasih. Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Kepada suhu, waktu dan tempat kami kembalikan. Nggak ada, udah pintar-pintar. Oke lah, cukup jelas kali ya tentang pelimpahan jasa. Jadi ada satu buku yang saya baca tentang seekor burung kembar. Ada seorang biku tinggal di atas gunung. Karena gak ada yang nanya, dongeng lagi aja. Biku tinggal di atas gunung, di wihara yang sangat tua. Atapnya sudah lapuk, dan karena saking tuanya, kadang-kadang suka ada burung-burung yang hinggap di sana. Kemudian, biku ini kan makan sendiri, hidup sendiri. Jadi kadang-kadang makanan sudah habis, tidak dibuang, tapi diberikan kepada binatang-binatang. Dalam setiap lemparan nasi atau lemparan sayur yang dibuang, bukan diberikan cuma asal lempar, bukan asal sawer, tapi dengan satu doa dalam hati. Dan ini ditangkap oleh burung-burung tersebut atau binatang-binatang itu. Semoga siapapun yang memakan makanan ini dapat terlahir di alam bahagia, dapat hidup bahagia mengenal Buddha Dharma.
Suatu ketika di atas atap wihara ada sepasang burung jantan betina yang punya anak bertelur di situ. Akhirnya mereka jadi sepasang anak 4 ekor di atas atap. Tetap suhunya turun, bukan turun, maksudnya lempar makanan, burung-burung yang jantan itu, betina itu bisa ambil makanan ke bawah. Nah, suatu ketika burung jantan ingin terbang jauh. Pada saat dia terbang jauh mencari makan buat anak-anaknya, kan bosan kali ya makanan wihara terus ya, kali-kali pengen cari yang di luar. Pagi pergi, malam nggak balik lagi. Sehari hilang, besoknya si betina yang pergi. Pagi pergi, malam nggak datang lagi. Sedangkan si anak burung ini akhirnya gak ada yang rawat. Sama si suhunya dibawa turun ke bawah, dikasih makan sampai akhirnya cukup besar. Burung belajar terbang itu harus dibimbing oleh si induk. Karena ibu bapak sudah tidak ada lagi, dia terbang sendiri, terbang tuh nabrak pohon, blok mati. Jadi dua-duanya meninggal, si 2 ekor sepasang burung ini. Udah meninggal karena dia suhu ya, dia baca doa, baca parita, doakan semoga dia lahir dalam bahagia. Lalu beberapa minggu kemudian suhu dikasih mimpi. Dia bilang, Suhu, saya adalah burung yang tiap hari dikasih makan, tiap hari didoakan, tiap hari diberikan dharma. Sekarang kami berdua sebentar lagi akan lahir di satu kampung, di satu rumah, di rumah penduduk. Nama kampung ini disebut, dia lahirnya di Cina kebetulan. Kampungnya di sini lahir sebagai pasang anak kembar. Kalau Suhu nggak percaya, nanti Suhu turun gunung, Suhu lihat anak kembar tersebut lahirnya di pagi hari. Karena kami dulunya pernah jadi burung, maka bekas itu masih ada. Jadi kaki kami nanti ada 2 tanda hitam, sama-sama di sebelah kanan atau kirinya hitam. Nah, Suhunya turun ke bawah, kemudian dicari kampungnya cukup jauh dari wihara. Begitu bertemu dengan anak kembar, dia lihat kakinya ternyata betul ada tanda hitam. Nah ini bagi yang mereka percaya, ini dianggap satu pelimpahan jasa. Bagi mereka yang tidak percaya, maka dianggap hanya sekedar dongeng. Kembali kepada bapak ibu. Ada lagi dongeng yang lain tentang banyak babi. Jadi satu keluarga, suami dan istri, pekerjaan hari-hari adalah jagal babi. Istri pegang kaki babi, suami yang jagal kepala babi. Itu di Cina juga. Suatu ketika si istri ada yang bawa pergi ke wihara. Kemudian sejak ikutan sembahyang, ikutan baca sutra, dia merasakan suatu kebahagiaan. Dan dia bertekad tidak lagi mau membunuh. Setelah dia resign dari pekerjaan membantu suaminya membunuh, timbul rasa kasihan pada suaminya. Bagaimana kalau nanti suaminya itu kerja sendiri, kasihan gitulah pokoknya intinya. Akhirnya terus dia balik lagi kerja bantu suaminya. Dia tetap pegang kaki babinya, tapi dalam hati dia baca ya, Namo Amitofo, 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 semoga kamu lahir di alam Sukawati. Sampai suatu ketika, itu dilakukan selama bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan. Sampai suatu ketika, si ibu ini bilang sama Suhu yang ngajar dia sembahyang, Suhu, sebentar lagi saya kita bilang namanya mau wangsen ya. Lah, bukan meninggal, umumnya orang meninggal, tapi wangsen itu meninggal dengan penuh kesadaran. Itu biasanya diyakini oleh orang-orang dari aliran Sukawati, aliran yang baca Amitofo itu. Dibilang, Suhu, sebentar lagi saya mau wangsen, tanggal segini, jam segini. Tolong Suhu kalau ada waktu bantu doa. Nah, pas jam ditentukan, tapi sebelum dia siap-siap pergi, si istri sudah siapkan mantel, sepatu untuk suaminya. Jadi suaminya dikasih tahu sama si istri, nanti minggu bulan segini, tanggal segini, jam segini saya mau ninggalin kamu. Dan saya sudah siapkan baju musim panas, sepatu buat kamu segala macam. Kamu rawat diri kamu baik-baik. Jam yang telah ditentukan, hari yang telah ditentukan, suaminya nggak mau jagal babi, dia mau lihat benar nggak istri saya sudah mau wangsen. Tetangga-tetangga juga semuanya sudah ikutan, nggak kerja juga. Semuanya pengen lihat apa benar isi ibu tetangga ini bisa benar-benar wangsen. Nah, Suhu yang dari wihara tadi juga turun, kemudian dia lihat rame-rame, dia masuk dalam rumah si ibu, kemudian mereka sama-sama baca Namo Amitofo, Namo Amitofo, sampai akhirnya tepat sebelum jam 12 siang, ibu benar-benar meninggal. Dan satu orang kampung bisa melihat cahaya dari atas turun. Cahayanya bentuknya aneh. Banyak binatang-binatang bersayap, tapi bentuknya semua babi.
Ibu yang tadi baca Namo Amitabha itu dia lihat ke atas, dia bingung. Terus makhluk-makhluk yang di atas pun bilang, Ibu masih ingat saya enggak? Kami sekarang datang buat menjemput Ibu. Ibunya bilang, kamu siapa? Kok aneh, babi bersayap. Dia bilang, nih kami babi-babi yang Ibu doakan setiap hari. Sekarang kami sudah mau jemput Ibu lahir di alam bahagia. Akhirnya benar-benar si ibunya bisa meninggal dengan tenang pada hari itu. Itu ada filmnya, kisah nyata. Jadi orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina, untuk kesaksian terutama ya, tahu ini orang bakalan wangsen, dia langsung shoot dari seminggu sebelum meninggal, terus di-shoot sampai benar-benar meninggalnya. Itu udah film-filmnya banyak. Jadi pelimpahan jasa ini sangat bermanfaat bagi mereka yang percaya. Tapi kalau kitanya tidak percaya, ya pelimpahan jasa hanya sekedar di mulut. Pelimpahan jasa akan sangat bermanfaat bagi mereka yang pengembangan batinnya membaik. Semakin lama ada peningkatan. Tapi kalau peningkatan batinnya semakin lama semakin berkurang, maka pelimpahan jasa akan membuat dia lama-lama menyempit batinnya. Efeknya adalah loba dosa moha semakin banyak. Jadi tujuan dari pelimpahan jasa adalah menghilangkan loba dosa moha. Tujuannya bukan untuk diri sendiri saja, tapi akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Iya. Akhir bulan lalu lah, saya ada talk show tentang lagu ya. Lagu dan manfaat dalam peningkatan kualitas batin. Di Dhamasuka ini satu-satunya wihara yang banyak lagunya. Dan umatnya pun banyak sekali. Biasa saya ketemu umat sebanyak ini cuma di Waisak ya. Tapi di Dhamasuka ini umat sebanyak ini di hari Minggu. Dan ada lagu, ada bandnya cukup luar biasa, termasuk duduk di bangku. Hal yang sangat positif menurut saya. Nah, talk show saya akhir bulan lalu tentang lagu dan peningkatan batin. Saya bukan orang yang aktif membuat lagu, tapi saya pernah membuat lagu. Salah satunya Om Mani Padme Hum sama Arahat. 20 tahun lalu ikut lomba cipta lagu, masuk final. Tapi itu saya bikin lagu lagi. Tapi kemarin itu yang diajak oleh Bante Sada untuk talk show. Nah, menurut saya pribadi, lagu-lagu itu sangat membantu pengembangan batin kita. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku, kebajikan itu hanya dilakukan dengan berdana, baca parita, baca mantra, meditasi. Pada saat tadi membaca lagu, kata-katanya kan sangat baik. Bahwa hanya pada Buddha, apalagi pada Dharma. Semoga jadi pelindung, penunjuk hidup saya sampai nanti tua, gitulah intinya kali ya. Lupa saya. Itu lagu-lagu tersebut memotivasi kita untuk tetap bersemangat di dalam Dharma. Pada saat Bapak Ibu menyanyi kemudian meresap di dalam hati, yang muncul adalah pengembangan batin. Bahwa saya benar-benar berpegang pada Buddha, Dharma, dan Sangha dalam kelahiran sekarang. Saat gundah, saat saya gelisah, saat saya khawatir, saat saya cemas, takut juga muncul, tetap akan saya pegang erat-erat Buddha, Dharma, dan Sangha. Ada kebajikan di dalam situ. Apa? Keyakinan. Ada semangat. Ada kekuatan. Kekuatan itu yang bisa kita bisa bagikan juga kepada makhluk lain. Jadi dengan keyakinan yang kuat pada Buddha, Dharma, dan Sangha, tanpa kita banyak berdana, misalkan saya lagi nggak mau dana hari ini, tapi saya punya keyakinan kuat pada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan saya akan bagikan pada orang lain keyakinan ini, maka itu pun termasuk pelimpahan jasa, transfer the merit. Jadi Bapak Ibu jangan hanya terpaku, kebajikan itu dilakukan di wihara, atau nolongin orang-orang susah, nolong korban bencana alam, dana makanan kepada biku-biku tiap pagi, dengerin ceramah. Nggak harus. Punya keyakinan yang kuat pada Buddha, Dharma, dan Sangha, itu bisa ditransfer. Senyum pada orang lain dengan tulus, itu bisa ditransfer. Kemudian tidak punya iri hati, bermurita, lihat kegembiraan orang lain, itu langsung bisa ditransfer kebajikannya. Terus melatih kesabaran, istri lagi ngomel-ngomel di rumah, ngomelin anak, kita sabar, itu udah kebajikan, transfer kebajikannya. Lihat istri lagi ribut sama mertua, kita bantu pisahkan. Akhirnya kita diomelin sama diomelin istri, diomelin mertua juga. Bangkitkan kesabaran. Udah nggak apa-apa, dah sabar. Yang penting mereka berdua berbahagia. Itu udah kebajikan, transfer kebajikannya. Jadi tidak harus nunggu hal-hal yang besar untuk melakukan satu pelimpahan jasa. Saat ada ketulusan, ada konsentrasi, ada cinta kasih, ada semangat, ada keyakinan, ada hal-hal yang positif, langsung transfer. Sampai suatu saat
Pahala kebajikan dengan diri kita sudah menyatu. Maka dibilang dalam Dhammapada, kalau kita sudah mencapai pantai seberang, rakit dharma pun harus ditinggalkan. Karena saat itu, saya adalah dharma, dan dharma adalah saya. Kalau kita sudah benar-benar menyatu dengan pelimpahan jasa, Bapak Ibu tidak usah lagi mengucapkan pelimpahan jasa yang panjang-panjang. Karena begitu makhluk-makhluk lihat saya langsung tahu itu adalah pelimpahan jasa. Contohnya, banyak di antara kita yang begitu ketemu dengan anggota sangga langsung damai, benar? Langsung tangannya beranjali, langsung ada hormat. Kenapa? Karena bantai-bantai, suhu-suhu, semuanya dalam hati langsung bilang, siapapun yang melihat kita, semoga semuanya ya. Siapapun yang melihat kita, itu bisa timbul kebajikannya. Otomatis, itu kan transfer merit. Walaupun tidak melakukan apa-apa, hanya jalan doang, umatnya langsung beranjali. Langsung muncul, Bante damai, semoga saya memiliki kedamaian tersebut. Itu udah transfer kebajikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan batin. Siapapun yang melihat muka saya, semoga mereka terlepas dari kekhawatiran. Tapi yang muncul adalah kebahagiaan. Maka dimanapun Bapak Ibu berada, nggak usah ngomong, saya transfer kebajikan nanti ya dek, saya transfer kebajikan nanti ya mak, nggak usah. Orang sakit, orang meninggal, suami orang, istri orang, anak orang, paman bibi orang, siapapun juga begitu ngeliat langsung, oh, Bapak Sarwan benar-benar begitu saya ketemu Bapak Sarwan langsung senang. Itu kenapa? Karena dalam hatinya langsung pokoknya siapapun yang melihat saya semoga dia merasakan kebahagiaan. Otomatis spontan diterima getarannya oleh makhluk lain, oleh orang lain, maka orang yang melihat langsung timbul bahagia. Beda dengan macan. Semua orang tahu kalau dekat dengan macan tuh takut. Padahal belum tentu dia gigit. Tapi asumsi itu udah ada. Dan kebetulan macan itu getarannya memang begitu serem ya. Sekarang, itu bilang macan seperti itu. Kalau ada suhu yang hobinya gigit orang. Bapak Ibu begitu dekat, takut ntar digigit sama si suhu. Maka Bapak Ibu kalau ketemu suhu-suhu, nggak ada yang langsung lari. Semuanya langsung merapat, mendekat. Kenapa? Karena yang timbul adalah kedamaian, ketenangan. Efek dari apa? Tiap hari melakukan pelimpahan jasa. Getarannya semakin lama semakin kuat. Itulah tanah sucinya diri saya. Tanah sucinya biku A, biku B, biku C, biku D. Tanah sucinya Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi pelimpahan jasa itu untuk memperindah tanah suci kita. Aura-aura kita semakin lama semakin luas. Otomatis orang ketemu kita, aduh Ibu senang banget ketemu Ibu tiap hari seger. Kayaknya nggak ada beban. Bukan karena tidak ada beban. Orang hidup pasti ada beban. Tapi kenapa? Saya berusaha berbahagia. Dan semoga orang lain yang melihat saya atau bertemu saya semuanya hidup berbahagia. Jadi Bapak Ibu, sekiranya yang sudah mencapai taraf sona, ada orang-orang muji, senang deh dekat Bapak, kayaknya happy. Senang deh dekat Ibu, saya jadi bahagia. Bapak Ibu jangan bilang, wah aku memang hebat. Tapi kita merunduk seperti ilmu padi, semakin lama semakin merendah. Kebajikan saya yang harus saya miliki, harus lebih dikembangkan lagi. Nah bagi Bapak Ibu sendiri yang belum sampai sana batinnya, lihat ke kaca, bercermin tiap hari, lihatin muka sendiri, 5 menit, 10 menit, makin lama menakutkan atau tidak? Kalau masih menakutkan, berarti sadar diri. Oh, berarti cinta kasih yang saya miliki masih kurang. Saya sendiri aja takut lihat saya sendiri, apalagi orang lain. Jadi jangan salahkan tiba-tiba anak ngiprit, lari jauh-jauh. Takut sama papa, takut sama mama. Lihat diri sendiri, lihat cermin. Muka saya enak dilihat belum? Bukan karena ganteng, bukan karena hidungnya mancung, bukan karena alisnya tebal. Bukan karena kulitnya putih tanpa jerawat, bukan. Getaran itu, mata dengan mata tatapan di dalam kaca. Melotot makin lama makin besar. Yang timbul apa? Kalau yang timbul ketakutan, berarti loba dosa moha kita sangat kuat. Itu yang harus kita latih pelan-pelan. Tapi kalau kita lihat ke kaca, yang timbul adalah perasaan senang, bahagia. Bukan karena, ternyata gue ganteng ya. Bukan. Tapi benar-benar merasakan, oh oke lah. Kalau gitu ini yang harus saya lebih kembangkan lagi. Jadi orang lain pun melihat kita sama. Senang, bahagia, happy. Gak ada lagi kekhawatiran, gak ada lagi kesukaran. Maka biku-biku suka dikerubungin sama umat-umat karena dianggap kayak gula. Kalau dekat dengan bantai-bantai, susu enak, damai, tenang. Tapi begitu bantainya suhunya lepas jubah, semutnya juga hilang. Ya nggak? Kenapa? Itu. Mungkin pada saat bersama-sama dalam komunitas anggota sangga, pelimpahan jasa dilakukan bersama-sama. Anggota sangganya 10, getarannya kuat. Tapi setelah pulang ke rumah, baca parita sendiri, pelimpahan jasanya kan bisa melayang-layang pikirannya. Getaran yang kurang kuat, umat-umat juga males dulu waktu jadi bantai, waktu jadi suhu kayaknya enak, sekarang udah gak enak. Jadi kembali konsepnya,
Saya dengan makhluk harus menyatu, menjadi satu. Baru manfaatnya akan terasa luar biasa. Karena tidak ada yang bertanya, nanti pelimpahan jasa, Bapak Ibu lakukan sendiri, praktekkan sendiri. Selamat tahun baru, menjelang 2015. Semoga dari tahun ini kita bisa melakukan kebajikan dengan lebih baik. Dan menjelang tahun 2015, apa yang kita harapkan semuanya terkabul. Dan saya harapkan Bapak Ibu dimanapun berada tetap melakukan pengembangan batin. Kalaupun sampai kita sakit atau menderita, ingat yang menderita hanya fisik, jangan sampai batinnya ikut menderita. Menderita dikit boleh, tapi tetap pakai lagu dibangkitkan atau mungkin pakai CD, pakai kaset, pakai apapun dilakukan. Tetap peganglah erat Buddha Dharma Sangha, karena satu-satunya yang bisa menuntun kita mencapai pantai bahagia hanya Buddha, Dharma, dan Sangha. Selamat siang, semoga Anda semua berbahagia. Namo Buddhaya.